akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai agama institusi sosial. Agama merupakan institusi sosial karena keberadaan dalam masyarakat dan karena agama merupakan sesuatu yang diketahui, dipahami, atau dimengerti, ditaati, dan dihargai oleh masyarakat. Oleh karena itu, agama sebagai institusi sosial, agama harus memberikan peran penting dalam mempertahankan masyarakat dengan melalui sosialisasi nilai agama, bukan nilai kontrol, menyiapkan makna yang berguna untuk membantu manusia dalam mengatasi persoalan hidup. Para ilmuwan mendefinisikan agama berdasarkan pertama, substansif. Si substansif telah lebih bersifat spesifik. Kita dapat membedakan mana yang fenomena yang tergolong sebagai agama dan mana yang bukan. Kedua, definisi fungsional. Mengenai agama, menekankan fungsi agama atau apa yang dibuat oleh agama untuk seorang individu atau masyarakat. Definisi fungsional tersebut bersifat inklusif karena dia memasukkan semua fenomena yang mempunyai kesamaan dengan fungsi agama. Oleh karena itu, semua yang berfungsi untuk mempersatukan semua orang. Dengan demikian, pengertian tersebut lebih luas. Tetapi kesulitan dari definisi ini adalah terlalu luas dengan dapat menyulitkan seseorang. Yang ketiga, definisi deskriptif yang berusaha berdasarkan fenomena-fenomena yang diamati tentang agama. Selanjutnya, aspek-aspek agama ada ritus, pengalaman keagamaan, dan komunitas. Selanjutnya, mengenai kepercayaan agama. Perwujudan kepercayaan seperti nilai, norma, dan perilaku, agama dapat membentuk cara pandang seseorang mengenai dunia. Kemudian, ritus-ritus keagamaan merupakan sebuah tindakan simbolis mengungkap religius atau kepercayaan keagamaan. Kepercayaan mengatakan sesuatu dan ritus mewujudkan kepercayaan, dan itu dalam bentuk tingkah laku. Kepercayaan dan ritus sangat erat. Itu bukan ekspresi dari kepercayaan. Namun, baik kepercayaan maupun ritus menyatukan kelompok dan menunjukkan rasa satu kesatuan dalam kelompok tersebut. Sebuah tindakan disebut ritus keagamaan, tindakan tersebut kan karena definisi masyarakat pemeluk atau berdasarkan makna yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu tindakan. Lalu ketiga adalah simbol. Simbol merupakan segala sesuatu yang mengandung arti tertentu dan dikenal oleh masyarakat. Dengan demikian, simbol menghasilkan instruksi, yang berarti suatu yang dianggap simbol mempunyai arti. Arti tersebut diberikan oleh masyarakat, di mana simbol tersebut hidup. Selanjutnya, pengalaman keagamaan merupakan pengalaman subjektif individu dalam hubungan yang sesuai, meskipun sifatnya pribadi, tetapi pengalaman keagamaan itu meningkatkan secara sosial melalui pengungkapan makna ritus. Dan yang terakhir, masyarakat merupakan pengagamaan juga memiliki kesadaran keanggotaan di dalam kelompok tertentu. Masyarakat pemeluk sangat dibutuhkan dalam melestarikan kepercayaan, ritus keagamaan, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Auliadina. Jadi salah satu yang disinggung Riwukahu SPD. SPD itu salah satu ordo ya, ordo dalam agama Katolik. Jadi Pak Riwukahu ini adalah seorang romo ya, Katolik, romo Katolik atau pastor, berasal dari ordo Societas Verdi Divini. Verdi disingkat Soverdi. Karena ada pastor di belakangnya ada SD kadang-kadang ya, Serikat Yesuit. Nah, kalau ini bukan Serikat Yesuit, tapi Serikat Sabda Allah.
sabda Allah tapi pakai bahasa Latin menyebutnya, jadi Pietas Verbi Divini atau So Verbi. Beliau ini kayaknya berkarya di Nusa Tenggara Timur ya. Memang di NTT itu ordo yang Katolik yang cukup besar itu memang So Verbi. Asia Tenggara malah ini mungkin ordo yang paling besar. Kalau rakyat Indonesia lebih sering mendengar serikat yang satu lainnya, serikat Yesuit atau SD, karena banyak romonya itu jadi ilmuwan atau kolumnis ya di koran-koran sehingga namanya sering muncul. Nah, satu yang kedua, buku ini berbicara tentang definisi-definisi. Biasa ya di bagian awal buku apapun biasanya orang berbicara tentang definisi, dan kalau orang berbicara tentang definisi maka definisi itu tidak perlu dipermasalahkan dalam pengertian bahwa orang boleh bebas menggunakan definisi apapun, yang penting dia menjelaskan mengapa definisi ini dipakai. Karena sebuah definisi itu bukan dinilai benar salahnya, tapi tepat tidaknya atau berguna tidaknya ketika dipakai untuk membahas sesuatu. Jadi yang penting kalau kita mau membahas apa-apa, konsepnya itu dijelaskan dulu definisinya, dan itu diberitahu kepada pembaca bahwa saya menggunakan konsep ini artinya adalah ini, dengan mengutip atau merujuk kepada sebuah pendapat siapa gitu. Atau kalau enggak, dia meramu dari beberapa definisi, kemudian dia membuat definisi baru. Maka agama pun juga banyak definisinya. Tinggal kita sebagai orang yang belajar sosiologi agama, ya, ilmu sosial ya, tinggal kita membandingkan definisi satu dengan yang lainnya, dan kita boleh memilih definisi mana yang menurut kita paling tepat, paling jelas kalau dipakai untuk mengetahui atau mendalami fenomena dalam manusia. Oke, berikutnya siapa lagi tadi? Kayaknya ada yang mau. Ya, Rahmat. Saya, Pak. Ya, Rahmat Harfandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Andi, NIM 2070219. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu tentang agama sebagai institusi sosial. Berbicara tentang agama sebagai institusi sosial, kita harus tahu dulu sebenarnya bicara sesuatu itu sebenarnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan institusi sosial ini. Institusi sosial sendiri diartikan bagian struktural dari masyarakat yang bertugas untuk memenuhi salah satu atau lebih kebutuhan masyarakat. Jadi institusi itu adalah sesuatu yang tugasnya memenuhi salah satu dari kebutuhan masyarakat. Dan selanjutnya kita harus tahu juga, karena kita berbicara tentang institusi agama sebagai institusi, kita harus tahu juga bagaimana para ilmuwan menjelaskan tentang agama. Agama secara umum didefinisikan sebagai sebuah sistem kepercayaan pada kekuatan spiritual. Ketika mendefinisikan agama, perlu diingat bahwa agama tergantung pada penggunaan definisi studi untuk penyelidikan atau penelitian tentang agama. Selanjutnya, secara umum definisi agama sebenarnya dijelaskan menjadi 3 bagian, yaitu definisi substantif, yang kedua definisi fungsional, yang ketiga definisi deskriptif. Definisi substantif menurut Durkheim mendefinisikan agama adalah satu sistem terpadu dari kepercayaan dan tindakan ibadat yang terkait dengan benda-benda suci, kepercayaan dan tindakan ibadat yang menyatukan semua yang
ini ke dalam suatu komunitas yang disebut dengan gereja. Kalau kita di Islam mungkin kita disebut dengan imam ke dalam komunitas moral. Yang kedua, definisi fungsional. Definisi fungsional akan memasukkan sebuah fenomena yang punya fungsi yang sama seperti fungsi agama yang mempersatukan. Dengan kata semua bukan semua orang ke dalam komunitas disebut dengan agama. Definisi definitif. Selanjutnya, ada beberapa aspek-aspek keagamaan yang mungkin harus kita lihat. Ya, pertama, kepercayaan keagamaan. Begitu banyak kita lihat kepercayaan keagamaan seperti adanya Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Yang kedua, ritus tindakan yang mengarah ke keagamaan yang terstruktur. Seperti di Islam itu ada naik haji, atau di Kristen itu ada yang namanya pergi ke tempat tanah ratapan. Yang ketiga, simbol-simbol keagamaan. Simbol keagamaan ini mengarah kepada contohnya tasbih yang digunakan oleh umat Islam untuk alat untuk menghitung zikir, atau kalung salib yang digunakan oleh masyarakat Kristen. Yang ketiga, pengalaman keagamaan. Berbicara tentang pengalaman keagamaan, tentu setiap orang akan berbeda pengalaman keagamaannya. Baik saya, teman-teman, atau yang lainnya akan berbeda pengalaman-pengalamannya. Yang ketiga, masyarakat agama. Itu setiap masyarakat akan berbeda-beda. Tidak mesti seluruhnya Islam. Contohnya di Indonesia ada beberapa agama yang diakui. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem simbolik itu diperkenalkan oleh Clifford Geertz ya. Dulu dia ini pernah meneliti tahun 50-an di Indonesia, di Jawa Timur, di Pare. Sistem simbolik berarti bahwa sebenarnya sistem simbolik ya, agama itu seluruh pengejauhan tahannya itu sebetulnya simbolik semua ya. Termasuk narasi kitab suci diungkapkan dalam bahasa simbolik. Maka orang harus atau hermeneutik untuk membaca kitab suci atau untuk memahami barang-barang atau sakral komunitas agama, karena maknanya itu yang dibuat itu, misalnya ya tasbih, apa patung, apa beduk semacam. Jadi walaupun orang Islam itu katakanlah mungkin agama nggak mengenal patung, tapi tetap ada benda-benda yang dianggap suci, misalnya Ka'bah itu kan. Itu ada masalah kalau ada orang menghina Ka'bah. Atau mungkin beduk mungkin ya. Walaupun beduk itu bukan bagian dari syariat, itu sepenuhnya kebudayaan, tapi saya rasa tidak bisa sembarangan orang kemudian memukul-mukulinya ya, seakan-akan benda biasa ya. Jadi saya rasa itu yang dimaksud dengan simbolik. Adik-adik bisa lihat itu. Banyak karya-karya Clifford Geertz. Ini adalah tim dari Amerika yang meneliti tentang fenomena keagamaan di masyarakat Jawa sekitar tahun 50-an, 52 atau sekian. Oke, terima kasih pada siapa tadi? Andiku. Oke. Berikutnya, siapa yang kepingin melanjutkan? Masih ada 1, 2, 3, 4, 5 orang ya.
Masih ada? Evi? Evi mau presentasi nggak? Saya Oh, presentasi. kemarin katanya kan sinyalnya kurang bagus. Ya, silakan coba. Izin sharing, Pak. Dipuji Lestari. Ya, oke, udah masuk. 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Puji Lestari. Ingin mempresentasikan Evi ya. tentang agama sebagai institusi Traho. Di agama. Kesulitan mendefinisikan agama. Sulit membatasi fenomena-fenomena apa saja yang termasuk ke dalam kategori agama dan fenomena apa saja yang tidak termasuk ke dalam agama. Agama seringkali didefinisikan sebagai kepercayaan terhadap kekuatan yang supernatural, tetapi tidak semua yang berbau supernatural itu dikategorikan sebagai agama. Seperti misalnya praktek dukun di Indonesia itu kan bukan termasuk ke dalam agama ya Pak. Jadi masyarakat itu lebih melihat itu sebagai suatu mitos atau tahayul. Jadi definisi agama itu memang sulit untuk disimpulkan secara tepat. Jadi mendefinisikan agama itu bergantung kepada atau penelitian yang akan dilakukan tentang agama. Dan biasanya definisi agama itu ada 3, yaitu definisi substantif, fungsional, dan deskriptif. Definisi substantif itu dapat dikatakan bahwa secara substantif agama adalah persoalan yang tentang pengertian apa yang dimaksud atau yang dikehendaki oleh agama. Ya, misalnya orang ditanya menghubungkan agama dengan beribadah pada hari, tetapi kan tidak semua kepercayaan kan beribadah dari tertentu. Jadi apakah sistem kepercayaan yang ada di masyarakat yang tidak melakukan peribadahan sehari-hari itu bukan merupakan suatu agama? Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak semua agama itu melakukan ritual peribadatan pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua adalah definisi fungsional. Definisi fungsional ini cenderung bertanya tentang apa yang dilakukan oleh agama, baik untuk individu daripada definisi substantif, karena dalam definisi fungsional ini bisa dimasukkan unsur nasionalisme, psikologisme, dan sebagainya. Yang ketiga adalah definisi deskriptif. Definisi deskriptif ini berusaha untuk menggambarkan atau dengan agama. Selanjutnya adalah aspek-aspek agama. Ada perbedaan antara agama dan yang
sebagai berikut. Yang pertama adalah kepercayaan keagamaan, yang kedua adalah ritus-ritus keagamaan, yang ketiga adalah simbol-simbol keagamaan, yang keempat adalah pengalaman keagamaan, dan yang kelima adalah masyarakat agama. Kepercayaan agama merupakan segala macam nilai, norma, dan perilaku perwujudan dari kepercayaan keagamaan mereka. Misalnya dalam suatu kepercayaan, seorang individu itu mempercayai roh halus. Dia akan mengimplementasikan dalam kehidupannya. Jadi dia bagaimana caranya dia akan menghindari dari pengaruh-pengaruh dari roh jahat atau melakukan ritual-ritual usir roh jahat tersebut. Yang kedua adalah ritus-ritus agama. Jadi dari tindakan-tindakan simbol itu mengungkapkan makna-makna religius. Yang ketiga adalah simbol-simbol keagamaan. Melalui simbol-simbol seperti misalnya bahasa, gerak-gerik, gestur tubuh, nyanyian-nyanyian, tari-tarian, upacara, dan lain-lain, manusia mengungkap relasinya dengan wujud tertinggi. Misalnya dalam agama Kristen, mereka itu dalam beribadah mereka itu cenderung bernyanyi atau mengungkapkan pujian-pujian kepada Tuhan. Yang itu keagamaan itu merujuk pada semua pengalaman subjektif individu berhubungan dengannya suci. Ini lebih mengaruh kepada pengalaman individu ya dalam kegiatan spiritualnya. Yang terakhir adalah aspek-aspek agama. Masyarakat memeluk merupakan suatu keharusan apabila agama bersangkutan mau terapkan. Alasannya karena melalui kelompok atau masyarakat pemeluk itu, ritus-ritus, pengalaman-pengalaman dapat dilestarikan. Jadi dari aspek yang tadi, yaitu kepercayaan agama, ritus-ritus agama, simbol-simbol, pengalaman keagamaan itu memerlukan masyarakat agama agar dapat terus lestari dan cara. Baik, sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi yang lain? Evi malah udah 2. Siapa ini yang udah? Ratnayu mau maju? Atau Ruhan? Boleh sih, Pak. Ya, silakan. Itu gambar siapa di belakang apa? Durkheim. Izin presentasi ya, Pak ya? Ya, oke. Dah kelihatan ya, Pak? Udah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Royhan Petrus Huja, NIM 201-070-20052. Langsung intinya saja, karena di sini yang dibahas adalah agama sebagai institusi sosial. Karena poinnya institusi sosial, maka kita alangkah baiknya tahu dulu lah apa itu institusi sosial. Institusi sosial merupakan struktural dari masyarakat yang bertugas untuk memenuhi salah satu atau lebih kebutuhan dari masyarakat tersebut. Sehingga dalam jangka panjang masyarakat itu. Selanjutnya, kita akan masuk dalam definisi agama. Yang pertama ialah definisi substantif. Saya ambil, dia berkata bahwa agama adalah sistem yang terpadu dari kepercayaan dan peribadatan yang berkaitan dengan benda-benda sakral, benda-benda sakral yang mempersatukan semua orang untuk menganut kepercayaan itu dalam satu komunitas moral yang disebut gereja. Jadi dari Emil Durkheim ini
Intinya agama merupakan kepercayaan dan peribadatan yang mempersatukan kepercayaan itu dalam satu komunitas. Yang kedua yaitu definisi fungsional dari agama. Kalau dari substantif tadi bertanya apa isi konten dari agama, maka fungsional ini lebih ke apa yang dilakukan oleh agama baik untuk individu atau masyarakat. Seperti yang dikatakan Durkheim tadi, bahwa Durkheim dari teorinya solidaritas itu, Durkheim mengatakan bahwa agama itu mempersatukan semua orang yang menganut kepercayaan itu komunitas. Jadi mungkin definisi Durkheim ini berkaitan dengan teorinya Durkheim mengenai teori solidaritas. Yang terakhir yaitu definisi deskriptif. Dalam definisi deskriptif, intinya adalah agama adalah sistem kepercayaan terhadap wujud tertinggi, baik segala macam dan perilaku merupakan perwujudan dari kepercayaan keagamaan mereka. Selanjutnya aspek-aspek keagamaan. Yang pertama, kepercayaan agama, kepercayaan keagamaan. Yang kedua, ritus-ritus keagamaan. Yang ketiga, simbol-simbol keagamaan. Yang keempat, pengalaman keagamaan. Dan yang kelima, masyarakat agama. Kepercayaan kepercayaan agama meliputi segala macam nilai, norma, dan perilaku. Kepercayaan religius juga mengajarkan individu apa yang baik dan diinginkan dan apa yang buruk yang harus direlakan. Ritus keagamaan. Ritus-ritus keagamaan terdiri dari tindakan-tindakan simbolis untuk mengungkapkan makna-makna religius. Jadi, ritus keagamaan adalah perwujudan dan makna-makna keagamaan itu. Selanjutnya, simbol keagamaan. Simbol-simbol merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan diri dalam relasi dengan wujud dan seringkali mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pengalaman keagamaan merujuk pada semua pengalaman subjektif individu dalam berhubungan dengan wujud yang pada agama itu. Dan yang terakhir adalah masyarakat agama. Pengalaman keagamaan menciptakan perasaan kebersamaan yang mendalam, seperti apa yang tadi dikatakan Durkheim, hingga pengalaman keagamaan meliputi kesadaran akan keanggotaan ke dalam kelompok pemeluk tertentu. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Begitu tadi dari Ruhan ya. Masih Ya, ada Pak. pendengar? Oke, kalau enggak saya mau membagi apa namanya ya di sini. Oke, jadi saya pernah menyampaikan bahwa sosiologi itu ada tiga godfather ya, ada tiga tokoh besar yang sangat unik karena mereka itu melengkapi satu sama lain ya. Jadi salah satu dari mereka itu kepada yang lain itu adalah antitesisnya. Nah, ketiga orang itu adalah Karl Marx ya, Emil Durkheim dan Max Weber. Boleh dikatakan bahwa yang namanya bangunan sosiologi itu dikemudikan oleh tiga cara orang ini, walaupun di atasnya itu ada tokoh seperti Agus Comte ya, dan di atasnya lagi ada Ibn Khaldun. Tetapi untuk kepentingan pembacaan teoritik mengenai masyarakat, termasuk sosiologi agama itu, biasanya tiga tokoh itu. Nah, kebetulan bukunya Bernard Rahu ini juga secara cukup rinci membicarakan dalam perspektif-perspektif itu.
sebagaimana saya kemukakan pada adik-adik ya, misalnya sekarang topiknya adalah sosiologi agama. Di sini lihat ya, agama sebagai ideologi perspektif Karl Marx. Jadi ini minggu besok itu acara kita adalah agama sebagai ideologi atau karena dia dilihat dari perspektif Karl Marx ya. Nah, tentu agama yang dipandang dari sudut Karl Marx ini tulis oleh semua buku sosiologi, sehingga adik-adik punya kesempatan untuk membandingkan ya apa yang ditulis Riwukahu ini dengan orang-orang lain yang pada umumnya ya sama, hanya mengungkapkannya yang berbeda. Jadi kalau kita melihat bagaimana realitas terjadi, maka Karl Marx mengatakan bahwa realitas itu terjadi karena ada kepentingan, ada ketegangan kepentingan ya, dari masing-masing pihak. Ketegangan kepentingan itulah yang justru menjadi realitas sosial. Jadi kadang-kadang dikenal istilah para perspektif atau paradigma konflik. Konflik dalam pengertian sosiologi itu artinya bukan berarti konflik itu bukan berarti berkelahi, bukan berarti, dan itu tidak ada negatif dalam konflik. Itu hanya konsep untuk menggambarkan bagaimana berbagai kelompok syariat Islam itu mencoba untuk memperjuangkan eksistensinya sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan kepentingan mereka, dan kepentingan mereka itu umumnya bisa cocok, bisa juga dan sering-seringnya tidak cocok dengan kepentingan kelompok lain. Nah, ketegangan antara kelompok itulah yang menciptakan sebuah dinamika sosial, dan kemudian perubahan sosial itu terjadi dorong konflik-konflik atau kontestasi ideologi. Maka disebut sebagai agama sebagai ideologi perspektif Karl Marx. Nah, ini saya ambil lagi dari Pak Riwukahu, bahkan untuk 2 pertemuan berikutnya juga akan kita ambil supaya lengkap pandangan kita mengenai agama dari berbagai perspektif. Nah, sekarang adalah perspektif Karl Marx. Nanti adik-adik baca di rumah ya. Dan seperti biasa nanti bisa dilihat di Google Classroom tugas yang bisa dibuat. Dan ini adalah minggu terakhir sebelum kita masuk minggu depan ya. Tapi untuk minggu depan beda lagi, dan ini saya dulu, dan ini saya gunakan satu sumber supaya cara dia menguraikan itu ada konsistensi, karena perlu punya gaya ya, punya cara, punya style yang berbeda untuk menjelaskan makna agama dalam satu topik. Misalkan kata topik Karl Marx, ya ada banyak buku tentang bagaimana Karl Marx menilai agama, tapi cara para penulis itu mengungkapkan itu berbeda-beda, sehingga kalau diambil dari banyak sumber takutnya ada tumpang tindih. Kita mengutip dari salah satu saja buku, mudah-mudahan masing-masing dari tokoh ini bisa kita dapat gambarannya secara sistematik. Penulis orang biasa, karena dia menulis penulisnya tentang beda, maka tulisan dia berikutnya tentang tokoh yang berbeda akan melengkapi dari tulisan yang sebelumnya dia tulis. Itu sebabnya mengapa untuk serial 4 pertemuan ini saya ambil dari buku Pak Riwukahu sebelum kita pindah ke buku karya orang lain atau mengomentari bahan-bahan yang akan diteliti ya. Ini buku lumayan ya, agak panjang, tapi sebetulnya nggak panjang kan, hurufnya gede-gede, dan ini ukuran kertasnya kecil, jadi hanya halamannya bisa, kalau untuk yang kira-kira halaman ya. Tapi ini bagus, ini kayaknya lumayan bagus. Senang dengan bahasanya, ini nggak terlalu sulit. Saya berharap adik-adik juga bisa menangkap gagasannya.
Nanti kalau kira-kira masih ada yang belum dijelaskan, kita bisa bisa diskusi lebih lanjut minggu depan mengenai ini ya. Salah satu tokoh penting, saya rasa mungkin paling penting dalam sosiologi. Ini teorinya paling banyak digebuk orang ya. Karena sangat sering dipakai orang untuk mengubah, untuk menjadi alat perubahan sosial atau alat revolusi. Bahkan kita tahu negara itu menggunakan teori Marx itu sebagai ideologi negara ya. Ya, walaupun dia sudah berbentuk berbeda, tetapi spirit dari ideologi itu masih diambil dari Karl Marx. Sehingga dulu kita pernah mengenal negara-negara komunis ya, negara komunis Marxis, itu memang karena teori ini paling terasa ya kepeduliannya untuk membela kepentingan orang terlemah dalam realitas sosial. Dan cara pandang Marx itu adalah bagaimana dia melihat antar kepentingan dari berbagai kelompok itu saling berlomba-lomba untuk menguasai ya, untuk mendominasi, untuk menghegemoni kenyataan sosial, sehingga Marx itu melihat selalu ada kelompok yang untuk dikalahkan kontestasi ideologi, dan kesanalah ya perhatian Marx itu di sana, sehingga tidak heran kemudian ideologi ini sangat seksi ya, sehingga bahkan sedemikian rupa seakan-akan dia bisa menjadi ya dari sebuah agama sipil yang lengkap, yang bisa menjadi rival dari agama-agama wahyu ya, agama-agama yang sudah mapan, yang apabila agama-agama itu dipakai untuk menindas masyarakat, maka agama Marxisme ini tampil untuk membela itu. Yang membaca bagaimana sejarah Indonesia di awal-awal kemerdekaan, di awal-awal abad ini, maka banyak sekali orang-orang Islam yang melihat agama Islam itu kurang progresif. Kemudian mereka menyuntikkan ya pikir ini kepada agama itu lebih kepada masyarakat, sehingga tidak heran bahwa kelompok-kelompok kiri di Indonesia itu lahirnya dari masyarakat Islam ya, orang-orang Islam. Karena AI segala macam itu kan asal usulnya dari SI ya, Serikat Islam. Tapi disebut SI karena SI yang memadukan ya ajaran Islam dengan sosialisme. Nah, kenapa sosialisme? Karena memang inilah kepeduliannya Marx terhadap cara berpikirnya ya, cara berpikirnya itu peduli, di mana kita tahu lahirnya konteks dari Marx adalah ketika terjadi revolusi industri di negara Eropa, dan di sana dia melihat bagaimana pabrik bertambah banyak, pemilik pabriknya bertambah kaya, tetapi buruhnya tidak berubah nasibnya. Bahkan buruh itu statusnya seakan-akan mesin. Kenapa seakan-akan mesin? Karena gaji yang diberikan oleh para juragan ya, yang mereka menyebutnya borjuis itu hanya untuk supaya para buruh itu nggak mati. Jadi kan ibarat mesin itu makan, kita kasih oli, kita kasih bahan bakar supaya mesinnya bisa bekerja kan. Nah begitu juga para juragan, mereka memberi gaji kepada buruh supaya nggak mati aja. Nanti kalau mati nggak bisa kerja masalah, karena itu gajinya pas-pasan. Ini yang disebut sebagai praktek keadilan, praktek ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kapitalisme. Maka Marx tampil. Dan di sini bagaimana agama itu dilihat sebagai sebuah kekuatan sosial, atau bagaimana nilai benar subversif Marx, adik-adik bisa membaca ini untuk kita diskusikan. Mungkin nanti saya bisa ikut bergabung dalam diskusi itu, membuat resumnya dalam bentuk nggak perlu semua aspek di sini bisa ditulis ya.
satu aja kan. Slide yang disediakan kan hanya 9 slide ya, atau 8 slide. Mungkin itu aja ya. Saya cukupkan di sini kuliahnya karena kayaknya jamnya memang enaknya untuk istirahat ya. Ini siang panas dan sebenarnya ini libur ya. Libur Maulid yang ditunda hari ini, tapi kita nggak perlu libur karena kuliahnya atau di rumah. Jadi kita tetap bisa libur kuliah. Gitu ya. Terima kasih atas perhatian adik. Sampai minggu depan silakan berkunjung ke